Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan materi kita di bank dan lembaga keuangan yang berhubungan dengan crowdfunding. Crowdfunding itu mungkin istilah yang baru kita dengar ya, karena selama ini kita hanya mendengar fintech, kemudian peer-to-peer lending. Nah, hal ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya crowdfunding. Crowdfunding itu kalau misalnya dibahasakan itu seperti urun dana. Nah, seperti apa? Jadi hari ini akan membahas apa itu sebenarnya crowdfunding, kemudian cara kerjanya, kemudian macam-macamnya, dan nanti kita lihat apa sih contoh-contoh yang sudah biasa digunakan. Seperti itu. Nah, konsepnya kalau crowdfunding itu adalah konsep urun dana yang kita ketahui adalah mengumpulkan dana dari banyak orang, seperti itu. Nah, seperti apa sih konsep urun dana? Kita akan melihat crowdfunding. Misalnya, ini diibaratkan kalau misalnya belum ke arah digitalisasi ya, belum ke arah digitalisasi, tetapi kita kaitkan atau kita sambungkan ke penggunaan digital. Seperti ini contohnya adalah seorang pengusaha, dia pengen memiliki peternakan ayam. Contohnya nih. Nah, secara ekonomi, secara finansialnya dia membutuhkan dana atau modal 100 juta. Nah, 100 juta itu baru 25% dana pribadi dia. Dia membutuhkan dana lagi 75%. Makanya 75% itu dia menggunakan fasilitas untuk crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari sekelompok orang untuk mengumpulkan supaya 75%-nya itu dikumpulkan. Nah, apa keuntungan bagi orang yang ikut urun dana? Yaitu keuntungan penjualan, kemudian ada dapat keuntungan produk gratis setiap 3 bulan. Nah, itu ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh orang yang urun dana, sehingga si pengusaha tadi ketika dia mau membangun sebuah peternakan, dia bisa mengumpulkan dana 100 juta, di mana 25% adalah dana pribadi, 75% adalah dari crowdfunding. Nah, itu konsepnya. Ya, ini konsep awalnya dulu. Nah, sebenarnya apa itu crowdfunding? Jadi sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana. Jadi tadi orang yang mau membangun peternakan tadi adalah seorang yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya. Lah Bu, jadi harus ada usahanya dulu. Ada perencanaannya dulu, sehingga orang yang mau ikut dalam crowdfunding ini dia sudah mengajukan seperti proposal bahwa kelayakan usahanya seperti ini, dia butuh finansialnya seperti ini, dia punya berapa dana pribadi, 25%, 75-nya adalah dari orang lain. Nah, itu yang disebut crowdfunding. Jadi orang yang membutuhkan dana. Lah Bu, apakah itu hanya dalam orang yang mau membangun usaha gitu kan? Nah, nanti kita lihat crowdfunding itu jenis-jenisnya banyak ya. Nah, di sini banyak yang menggunakan terutama untuk para pengusaha ataupun UMKM yang baru pemula, yang baru awal. Nah, crowdfunding pada dasarnya adalah sebuah cara untuk memperoleh sejumlah dana dan membiayai sebuah proyek atau rencana tertentu. Yang tadi saya bilang bahwa ada usaha yang mau dia bangun. Seperti itu teman-teman. Nah, caranya adalah menyetor detail ide proyek melalui proposal atau rencana kepada penyedia jasa online crowdfundingnya. Nah, jadi crowdfunding itu masih termasuk dalam salah satu jenis fasilitasi digital. Jadi dia masuk ke fintech tapi dia jenisnya crowdfunding. Nah, penyedia jasa online crowdfunding, tapi perlu hati-hati, selalu hati-hati bahwa dilihat legalitas dari penyedia jasa tersebut. Banyak penipuan ya. Nah, kemudian penyedia jasa itu akan melakukan evaluasi. Apabila memenuhi syarat, maka crowdfunding tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Jadi, teman-teman yang punya usaha ditawarkan ke penyedia online crowdfunding tadi. Setelah itu, crowdfunding itu yang penyedianya atau tenaga kerjanya yang di dalamnya itu mengevaluasi, oh ini pantas untuk ditawarkan kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Masyarakat yang boleh siapa saja boleh, yang penting memenuhi syarat bahwa dia bisa ikut serta dalam urun dana. Seperti itu. Nah,
Ini ya teman-teman cara kerjanya. Mendaftarkan usaha atau bisnis ke website crowdfunding untuk ditampilkan kepada para pemilik modal, ya, para pemilik modal yang terdaftar pada website. Kemudian yang kedua, menerima dana dari para pemilik modal hingga terkumpul sesuai target nominalnya. Jadi dikumpulkan dulu. Tadi dia butuh 75%-nya, ya. Jadi 75 jutanya dia mengumpulkan dari mana? Nah, dikumpulkan dari para pemilik modalnya. Kemudian yang ketiga, setelah dana itu terkumpul, dana dapat dicairkan ke rekening pemilik usaha atau bisnis dan dapat langsung digunakan. Gitu teman-teman. Jadi sistemnya seperti itu, dan keuntungannya tadi tergantung pada proposal bisnisnya. Dia mau sistemnya seperti apa? Oh, dapat keuntungan nih. Kemudian dapat bisa mendapatkan 3 bulan gratis produknya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia punya resto atau kafe, 3 bulan atau setiap minggu sekali dia bisa makan gratis di kafenya, seperti itu. Jadi tergantung pada pemilik usaha, gitu teman-teman. Lah, asal mulanya crowdfunding ini adalah dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi harus persyaratan modal, terus pandangan masyarakat dan internet. Jadi awal mulanya kan sebenarnya semua orang atau pengusaha atau UMKM banyak ke bank, ya, dalam memperolehkan dana itu kan banyak ke bank. Tapi dengan adanya fasilitasi crowdfunding ini, banyak mereka menggunakan fasilitas ini untuk mempermudah bagaimana mengumpulkan modal, karena kesempatan ini dibuka untuk masyarakat yang ikut memberikan modal dalam jumlah kecil. Misalnya saya cuman punya uang 100.000 aja, saya bisa urun dana, bisa. Seperti itu. Jadi tidak harus dana itu besar, misalnya 1 juta atau 2 juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada fasilitasi digital pada saat ini, maka proses permintaan modal, penyetoran ide proyek, kemudian pengumpulan dana hingga akses sampai seperti itu lebih mudah dilakukan. Teman-teman, di sini ada beberapa jenis-jenis crowdfunding, ya. Ada donasi, ada reward, ada equity, dan ada lending, ya teman-teman. Yang kita harus kenal adalah di crowdfunding ini ada 4 macam teman-teman. Ada donasi, ada reward, ada equity, dan ada lending. Kita lihat satu-satu. Ya. Kalau misalnya kita lihat yang donasi teman-teman. Kalau donasi, ya, berarti permodalan berasal dari orang lain dengan tujuan sosial, ya. Kalau dengan tujuan sosial berarti tidak mengharapkan imbalan jasa. Jadi kita banyak saat ini mengenal itu baru yang sistemnya adalah donasi, yang baru berjalan, maksudnya berjalannya itu udah lama, yang donasi. Jadi permodalan itu berasal dari orang lain dengan tujuan sosial. Jadi kita sebagai donasi tidak mengharapkan imbalan jasa, ya, tidak mengharapkan imbalan berapa persen sih imbal baliknya, enggak. Karena di donasi ini contohnya seperti gempa Cianjur kemarin. Jadi di websitenya, ada salah satu websitenya, contohnya ya, ini contoh kitabisa.com, itu sudah mengumumkan bahwa ini terjadi bencana alam gempa bumi di Cianjur, butuh dana sekian, misalnya 100 juta. Nah, siapa yang mau ikut donasi silahkan ikut donasi. Jadi di kitabisa.com itu memfasilitasi bisa donasi secara online melalui kitabisa.com. Itu salah satu contoh website untuk donasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah reward. Yang kedua, jenis reward ini bertujuan bahwa imbal baliknya berupa non finansial. Contohnya misalnya dapat piagam, dapat sertifikat, barang, atau akses untuk produk usaha. Jadi tidak mengharapkan rewardnya berupa keuntungan, sharing profit, nggak seperti itu. Tetapi dia mendapatkannya adalah piagam, sertifikat, seperti ucapan terima kasih bahwa sudah memberikan bantuan seperti itu. Jadi bentuknya adalah piagam atau sertifikat.
Nah, yang ketiga adalah equity. Kalau equity ya seperti tadi yang saya contohkan di awal, bahwa imbal balik finansialnya adalah sesuai kesepakatan di awal, yaitu berapa persen profit sharing kayak gitu teman-teman. Jadi yang equity itu kecenderungannya ketika saya membantu, saya juga mengharapkan imbalan hasil. Nah, yang keempat adalah lending. Sama halnya kalau lending ini adalah peminjaman sementara ya. Jadi harus dikembalikan ya. Tadi juga dananya harus dikembalikan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya adalah kemudahan syarat pengajuan modal. Jadi tidak perlu kita detail proyeknya gimana sih, harus ke sana nggak sih, pengajuan modalnya harus syaratnya apa sih, nah itu tidak perlu ya. Kemudian penyedia jasa itu kan dia juga melakukan evaluasi ya, bagaimana sih syaratnya, jadi pengajuannya lebih mudah, itu kelebihannya. Pengumpulan modal juga lebih cepat karena kan tersaring di media sosial ya, dan sudah jelas siapa para pemodalnya. Jadi teman-teman itu lebih cepat untuk mencapai target modalnya. Ya, kalau kelemahannya hati-hati tetap pada banyaknya penipuan. Banyak yang misalnya membuat website terus mengaku itu sudah ada izinnya. Nah, itu yang lebih kita kehati-hatian apakah itu betul atau enggak. Tetap saya bilang berkali-kali kita tetap cek di websitenya OJK. Kemudian yang kedua ada pencucian uang. Jadi ini juga harus sangat berhati-hati karena minimnya proses administrasi ya. Proses administrasinya minim, dengan melalui digital, melalui website kita sudah bisa melakukan transaksi. Nah, ini perlu kita hati-hati. Ini contohnya ya teman-teman ya. Crowdfundingnya contohnya adalah ada Kickstarter, kemudian ada Indiegogo, yang ini ada crowdfunding. Jadi masing-masingnya sudah ada bidangnya. Misalnya ini apa crowdfunding ini, berarti dia khusus untuk UMKM atau startup yang baru mulai untuk berusaha, seperti itu. Nah, ini contoh lainnya ya. Salah satunya tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada kitabisa.com. Nah, ini yang biasa ya, karena ini tipenya adalah donasi teman-teman. Ini banyak sekali di kitabisa.com. Kemudian ada kolase itu khusus apa? Khusus yang mau mendonasi, khususnya untuk yang para musisi kayak gitu, penulis buku, creative planner kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada juga ayopeduli.id, itu seperti kitabisa.com juga. Nah, Akseleran itu contoh-contohnya ya teman-teman. Mungkin itu sekilas tentang crowdfunding, moga-moga mudah dipahami. Jadi itu intinya adalah penggalangan dana dengan 4 tipe, baik donasi, reward, equity, atau tadi yang lending. Gitu teman-teman, terima kasih penjelasan tentang crowdfunding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.